Belajar itu kan nggak pernah berhenti pas bel sekolah bunyi. Nah, di Indonesia ada loh sebuah dunia pendidikan yang luas banget, fleksibel, dan super penting, tapi seringnya nggak kelihatan di radar kita. Namanya pendidikan nonformal. Oke, yuk kita selami bareng-bareng gimana jalur ini jadi kunci belajar seumur hidup buat jutaan orang. Kita tuh sering banget mikir kalau ijazah dari sekolah formal itu satu-satunya tiket buat sukses. Tapi, beneran gitu? Pertanyaan ini nih yang ngebuka pintu ke sebuah alternatif lain yang ternyata luar biasa kuat dan relevan banget. Oke, kita mulai dulu dari konsep belajar di luar tembok sekolah. Ini bukan sekedar kegiatan tambahan ya, tapi sebuah ekosistem belajar utuh yang emang dirancang buat kebutuhan nyata. Tujuannya? Ya buat ngebuka gerbang pengetahuan baru buat siapa aja dan kapan aja. Jadi, apa sih sebenarnya pendidikan nonformal atau yang biasa disingkat PNF itu? Menurut undang-undang kita, ini adalah jalur pendidikan yang sah loh, terstruktur, dan bahkan berjenjang. Ini menegaskan kalau PNF itu bukan sistem kelas 2, tapi sebuah jalur resmi yang diakui oleh negara. Nah, ini yang menarik banget. Coba lihat deh perbedaannya. Kalau pendidikan formal itu kan cenderung kaku, terikat usia. PNF justru sebaliknya, super fleksibel. Kurikulumnya juga nggak dipatok dari pusat, tapi dirancang berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhin sama pesertanya. Bisa dibilang ini pendidikan untuk kehidupan, bukan sekedar buat ngejar nilai ujian. Sekarang, pertanyaannya, di mana aja sih kita bisa nemuin PNF ini? Jawabannya, wah, di mana-mana. Yuk, kita lihat berbagai macam wadah belajar yang mungkin aja ada di sekitar kita. Mulai dari lembaga kursus, entah itu kursus bahasa atau menjahit, terus ada pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM di lingkungan kita, sampai kelompok belajar kejar paket A, B, dan C. Bahkan, majelis talim dan sanggar-sanggar seni itu juga termasuk di dalamnya. Banyak banget kan jenisnya? Ini nunjukin betapa PNF itu menyatu banget sama denyut nadi kehidupan masyarakat. Coba deh kita fokus sebentar ke salah satu pilarnya PNF, yaitu PKBM. Ini tuh contoh paling pas dari pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM itu hadir buat menjawab kebutuhan belajar yang spesifik di satu komunitas. Apa sih yang bikin PKBM ini istimewa? Jadi, dia itu berfungsi sebagai pusat sumber belajar, tempat warga bisa saling tukar informasi, dan yang paling penting, mendorong kemandirian ekonomi lewat berbagai pelatihan keterampilan praktis. PKBM ini ibarat jantungnya pembelajaran di tingkat akar rumput. Oke, setelah kita lihat bentuk dan tempatnya, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling krusial. Kenapa PNF ini penting banget buat Indonesia? Apa sih peran kuncinya dalam pembangunan bangsa kita? Moto ini wah ngena banget nih. Menjangkau yang belum terlayani. Artinya PNF itu ada untuk mereka yang mungkin tertinggal oleh sistem formal. Entah itu karena kendala ekonomi, lokasi yang jauh, atau alasan sosial lainnya. Misinya itu inklusif, memastikan nggak ada satu orang pun yang kehilangan haknya buat belajar. Gampangnya, peran PNF itu bisa kita bagi jadi 3 fungsi utama. Pertama, sebagai pengganti buat mereka yang putus sekolah. Kedua, sebagai penambah buat yang pengen belajar hal baru di luar sekolah formal. Dan ketiga, sebagai pelengkap buat ngasah keterampilan yang dibutuhin di dunia kerja. Bener-bener serbaguna kan? Dan ini poin besarnya. PNF adalah salah satu motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Logikanya sederhana. Dengan ningkatin keterampilan masyarakat, kita juga ningkatin kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar lingkungan. Dampaknya itu luas banget. Tapi ya tentu aja perjalanannya nggak selalu mulus. Sektor PNF ini juga menghadapi tantangan yang nggak kecil, terutama soal penjaminan mutu dan gimana caranya beradaptasi di era digital sekarang ini. Biar kebayang skalanya ya, coba lihat angka ini. Ada lebih dari 20.000 lembaga kursus dan pelatihan di seluruh Indonesia. Banyak banget. Tapi pertanyaannya, apakah kuantitas yang masif ini sejalan dengan kualitasnya? Nah, data ini nunjukin sebuah realita yang cukup menantang. Dari ribuan LKP yang dievaluasi, mayoritasnya, lihat deh, masih ada di kategori C dan D, alias kurang. Cuma segelintir yang bisa mencapai kinerja sangat baik. Ini PR besar banget soal standarisasi dan penjaminan mutu. Di era digital, tantangannya nambah lagi. Menurut riset, masalah utamanya itu ada di akses internet dan perangkat. Itu aja udah 40%. Disusul sama kompetensi tutor yang belum siap sama teknologi dan juga kesadaran soal etika digital. Jadi, transformasi digital di PNF ini butuh kerja keras bareng-bareng.
So, di tengah semua tantangan tadi, gimana caranya biar PNF bisa berjalan efektif? Ternyata, jawabannya ada di sebuah metode yang emang dirancang khusus buat cara orang dewasa belajar. Yuk kita bongkar rahasianya. Namanya andragogi. Gampangnya gini, ini tuh seni dan ilmu tentang gimana orang dewasa belajar. Prinsipnya simple, orang dewasa itu belajar paling efektif kalau pembelajarannya relevan sama hidup mereka, kalau pengalaman mereka dihargai, dan kalau mereka dilibatin secara aktif, bukan cuma disuruh dengerin aja. Dan ini bukan cuma teori loh, ini buktinya. Sebuah studi di PKBM Panrita ngebandingin dua kelompok. Satu pakai metode andragogi, satu lagi pakai metode konvensional. Lihat deh peningkatannya. Kelompok andragogi nilainya melesat jauh banget. Jomplang kan? Angka emang nggak bisa bohong. Jadi, poin kuncinya adalah metode ini tuh beneran terbukti secara ilmiah. Andragogi nggak cuma bikin peserta jadi lebih paham materi, tapi juga lebih terampil dan yang penting lebih termotivasi. Ini adalah pendekatan yang mengubah peserta didik dari penerima pasif jadi pembelajar yang aktif. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, PNF itu bukan sekedar pilihan kedua atau plan B. Ia adalah sebuah kekuatan transformatif. Kekuatan yang memberdayakan individu dan komunitas sekaligus menopang pilar penting dari sebuah bangsa yang mau terus belajar. Setelah kita bahas semua ini, pertanyaan terakhir bukan lagi soal sistem, tapi buat Anda pribadi. Dengan begitu banyaknya pintu pengetahuan yang terbuka di luar sana, kira-kira keterampilan baru apa yang bakal Anda kejar selanjutnya? Perjalanan belajar Anda ada di tangan Anda sendiri.